Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud serata kidam, pujaan umat siang jam malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serata selatan utara timur jubalat. Sambah sewujud je simpuh sebarik bukanan piawai naracu luruh main daun, indak basisiak je basiba, indak bahinggo je bawate, kete indak basubik namo, kadang indak bahimbakan gala, wujudnya sambah nanti serak kepada hadiran yang sadonya. Mulonyo jalo diserahkan karena ikulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Luruh kaunan dari pasar baru di sinan hati takabe, mohon ampun kami dahulu, sambuilah salam di nerape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak kesadonyo generasi muda Minang dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ko kita dari Suluh Bendam Project hari ko menemui kawan-kawan Balia dan sana Balia dalam rangka kembali ingin meningkatkan kepahaman kita terkait adat juga budaya kita. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita ditemani oleh seorang rekan yang mungkin saja bisa langsung diperkenalkan dirinya. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Oh bang, ya, bang, lah memberikan mengajak berdiskusi lah pada momen kali ko. Sebelumnya ndak kenal maka ndak sayang kata orang gitu kan. Jadi perkenalkan nama Ambo Anissa Rahmanada, biasa dipanggil Ica panggilan sehari-hari, dan Ambo kuliah dulunya di IAIN Bukit Tinggi jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan kesibukan kini ko sebagai seorang guru di SLB di Bukit Tinggi. Mungkin sekian perkenalan. Sekian ya. Panggilannya berarti Ica ya? Ica. Oke, Ica. Ya, terima kasih beli Ica. Alanio ibaratnya berdiskusi, berbagi informasi gitu ya, bertukar pikiran pada hari ko. Jadi di sana Suluh Bendam Project pada kesempatan kali ko yang akan kita bahas tuh terkait iko macam kini ko kita macam lihat memang banyak bana ibaratnya alek gadang dan ado di Minangkabau. Nah, pada kesempatan kali ko kita ingin terfokus kepada permasalahan di Batagak Pangulu cah. Nah, jadi mungkin kita ala pernah jo diskusi jo terkait iko cah, dan biar lebih pahamnya kita bersama gitu kan. Kita ulang balik. Menurut Ica lah dari pertanyaan yang pertama tu Batagak Pangulu ko apa definisinya bagi Ica gitu. Sebelumnya mohon maaf ya bang, karena kan di siko sifatnya tidak untuk menggurui lah, gitu itu kan. Itu ya Ica. Jadi Ica juga Ica pun masih belajar, sama-sama belajar, tapi di siko kan sifatnya berdiskusi, itu kan membukakan pikiran yang berbeda lah, ya. kan. Jadi kalau menurut Ica, Batagak Pangulu di Minang tuh, Batagak Pangulu itu adalah upacara adat lah, upacara adat yang itu adalah sebuah tradisi di Minangkabau yang ketika Batagak Pangulu itu pengangkatan seorang pemimpin di Minangkabau gitu. Ya. Yang mana itu sebuah upacara sakral yang ada di Minangkabau kayak gitu. Okay. Itu nak saya. Jadi kok kita tertarik gitu kan dari Suluh Bendam Project ko, karena kita melihat kini ko memang Batagak Pangulu ko seperti yang saya sampaikan tadi. Yo sakral mana momennya gitu kan. Pengangkatan ibaratnya pemimpin di Minangkabau ko yang kita ketahui yo tungku tiga sejarangan, kemudian itulah isinya kan ada datuk bekoca, ada Pangulu mungkin panungke yang kan diangke di situ kan. Itu tidak hanya sekedar Pangulu, ada panungke, kemudian ada alim ulamanya di situ, gitu kan, ada imamnya pun diangke, jadi sejalan nanti ke pengangkatan bang gitu. Untuk lebih spesifik cah, dia lebih dalih kan. Jadi di Batagak Pangulu tuh yo dari Ca apa sih tadi Ca yang akan diangke gitu kan. Jadi Ca yo agialah pengertian yo datuk tuh apa sih dan panungke tadi lah gitu. Itu kan Batagak Pangulu tuh kan
serang sang seterangkat ya gitu kan. Memang katanya ada datuanya atau pangulunya itu adalah pimpinan dalam suatu kaumnya nanti. Kemudian ada panungkeknya itu bisa dikatakan sebagai kaki tangan dari penghulu, wakil lah dari wakil penghulu. Dan beko setelah itu tuh bang ada dulu istilahnya datu adat namanya kayak gitu kan. Datu adat tuh mungkin bisa dimaksudkan sebagai cikal bakal lah nanti, yang mana ini akan berpotensi nanti diangkat sebagai penghulu ketika penghulu kolah ibaratnya pensiun ya, atau pensiun lah gitu atau lah meninggal dunia lah gitu kan. Jadi setelah itu ada imam katibnya nanti gitu. Kalau tidak salah imam dan katib kok, kalau untuk imam itu lebih kepada suku Koto kalau tidak salah gitu ya bang. Gitu. Kalau katib itu di suku entah Tili, pokoknya begitu. Ada istilah imam katib, tapi fungsinya itu yang keduanya itu sama gitu ya. Itu lebih ke adat berarti ya Cah ya. Ya kini Cah, yang mungkin untuk kita lah generasi muda Minanggo kan, banyak kini kita bukan ibaratnya iri lo celek kawan-kawan tidak, tapi di sisi lain tentunya untuk menjadi ya Cah Sabuan tadi, datuk tadi, penungkek tadi, tentunya harus ada ibaratnya pengkaderannya lah gitu. Adalah sebelumnya diangket gitu kan, adalah persiapannya gitu kan. Kita cari gini kok Cah, inyo tak kaju isinya gitu kan. Dan inyo pun ada kawan kok yang tidak perlu disampaikan namanya. Nyo beliau kok lah diangkat jadi datua di usianya yang masih muda gitu. Ya ibaratnya ditanya pun tidak ada persiapan biasanya kan, lah langsung diangkat saja gitu. Fenomena iko kok baham menurut Caca gitu ya, bisa kalau menurut saya bang, yang diketahui kan kalau untuk pengangkatan pangulu ataupun pimpinan di adat Minangkabau itu tentu ada syarat-syarat ketentuan hukum tertentunya dari para pendahulu yang dulu gitu. Ada untuk seorang datua apa ketentuannya kayak gitu kan, untuk seorang kati apa ketentuannya. Tentunya itu harus dipertimbangkan gitu kan. Jadi seorang pemimpin tuh tidak hanya sekedar untuk karena yang ini kan akan merangkul anak kemanakannya gitu kan. Jadi tidak sembarangan orang lah gitu kan. Yang namanya beliau itu didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang. Tentunya beliau tuh memang betul-betul bisa lah mengemban amanah gitu. Mengemban amanah yang diberikan tuh gitu kan. Jadi kalau seandainya kembali ke topik abang tadinya masih kalau dikatakan usia mungkin masih jauh lah gitu kan. Sedangkan kenapa ndak yang agak matang seperti mungkin kalau awak berpikir sekilas masa ini masih mundur, tapi kan berpikir lagi ke yang positifnya, mungkin ini berpotensi kayak gitu kan. Ada potensi dari dalam dirinya mungkin yang dilirik orang ke situ gitu kan. Dan tapi kembali lihat kepada syarat dan ketentuan yang ada di Minangkabau itu, sebaiknya mengangkat pengulu itu yang betul-betul memang bisa lah sesuai dengan, karena kan di dalam syarat-syarat yang telah ditentukan, karena kan seorang pengulu itu tidak mungkin lah nanti yang dirangkulnya adalah anak kemanakannya setelah diangkat jadi pengulu ini tidak ada di kampung kayak gitu kan. Jadi dia yang akan mengurus anak dan kemanakannya di kampung. Jadi itu harus itu kan sebenarnya dulu sebelum pengangkatan tersebut. Lada hitam itu putih kayak gitu bang. Jadi sebenarnya pengkaderan itu memang betul diperlukan saat ini. Dan tadi bang kan ngecek kan namanya itu diangkat, apakah tidak ada lah yang lain, atau mungkin memang itu yang berpotensi di dalam suatu kaum tuh mirip tuh kan.
karena apa? Mungkin Wak melirik dia seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, adat itulah mulai memudar, lah mulai menipis. Wak nggak bisa lo menyalahkan kepada generasi tertua mungkin, tapi kesadaran Wak dia sebagai seorang generasi muda, alahkah awak mempelajari adatku, sejauh mana Wak selama kau mempertahankan, melestarikan budaya Wakku. Mungkin Wak sebagai generasi muda saat ini kok banyak yang tidak Wak ketahui gitu kan. Nilai-nilai adat tuh perkembangan zaman, teknologi sadonyo lah membuat adat tuh semakin memudar gitu kan. Jadi nan Minang yang sebenarnya kan Minang dan Kabau gitu ya. Tidak terpisah ya Bang. Tidak terpisah. Minang, Jo Kabau tidak. Kalau kini kayaknya tinggal Kabau. Kalau bisa jangan seperti itu gitu. Jadi intinya Wak Lai sebagai generasi muda lah yang mari bergerak gitu, seperti pengkaderan tadi itu memang butuh tuh untuk mengangkat adanya cikal bakal nantinya dari seorang pengulu, karena adalah syarat apa Bang, untuk menjadi pengulu harus bisa bapak sambahan itunya di hadapan kan banyak tuh di hadapan orang banyak gitu kan. Jadi nggak mungkin lah nyo diangke nanti disuruh untuk bapak sambahan, nggak bisa di hadapan untuk makan sih biasanya kan gitu kan. Terus ketika ada kemalangan misalnya gitu kan itu diperlukan tuh. Jadi pengkaderan tuh rasanya emang sangat Wak butuhkan, apalagi untuk awak generasi mudaku yang masih kurang lah pengetahuan dan masih awam dengan adat Kobang gitu. Ya, intinya dibalikan ke generasi muda Minang kuliah acara ibaratnya memang yang akan menggantikan generasi lah tua-tua tuh ya tentu gitu kan. Dan mungkin kini generasi tua itu ndak perlu banyak lah itu gitu kan. Ndak bisa lo menyalahkan kenapa ndak ada pengkaderan, ya mungkin yang untuk mengkader waktu lah kayak gitulah, yang paham bana dengan adat yang sesungguhnya tuh lah tidak seberapa, dan mungkin faktor usia beliau gitu kan, tidak bisa lo beliau lo bergerak sendiri kayak gitu kan. Tentu awak sebagai generasi muda lah yang mendekatkan diri ke beliau. Mbaknya cepet bola gitu nah, awak nah yang menduit gitu. Mbaknya angku gitu kan. Dan adatku yang sabananya kayak gitu. Iya itu mananya itu Cak. Yo banyak poin yang Laca sampaikan tadi mah. Yo terkait pengkaderan tuh yo kini di situ mana nampak celah kelemahannya kan gitu ibaratnya. Ya kalau usia muda lah segala macam lah itu sebenarnya tidak menjadi keharusan dong. Kalau memangnya pantas gitu kan. Masalah ya Bang, kalau memangnya pantas mungkin ada potensi di situ. Kalau Ica mendengar cerita dari para Indo yang emak gitulah gitu ya, dulu lah kayak gitu kan. Di dulu tuh kata beliau juga ada loh yang mana panungke itu diangke ketika beliau entah masih digendong sama orang gitu. Jadi masalah itu tuh sebenarnya ndak ketika ikut sih lah dulu gitu ya. Cuman mungkin karena itulah di situnya berpotensi kayak gitu kan, lah ada nampak cikal bakal itu mungkin kayak gitu. Berarti orang caliakku bisa jadi dari lingkungannya mungkin dari lingkungannya atau silsilahnya lah gitu. Silsilahnya memang rasanya nasabnya lah ada yang akan pasti membuatnya paham terkait agama itu kan gitu nah, seiring berjalan kadang ada jaminan. Itu yang kita caliak kini kok ya bukan apa-apa kawan-kawan daki juga gitu kan. Lah jadi datua ya gitu sebagai kawan tentunya bangga gitu kan. Ya senang gitu nya. Mudah-mudahan ini itu bisa lah marangkul awak kan. Iya marangkul awak. Iya kan. Ya namanya lah pemimpin awak gitu. Gitu kan Bang, dengan diangkatnya tadi itu mungkin bisa lah itu adatku yang sesungguhnya belia gitu kan. Buka hati pada generasi muda untuk mempelajari adat belia gitu kan, melestarikan. Itu nah yang jadi kunci nak. Yo kita membahas sebenarnya itu tadi kalau disampaikan oleh Ica tadi kawan-kawannya bukan untuk bersifat menggurui gitu kan. Tapi sharing diskusi aja gitu ya. Jadi intinya kan itu tadi. Ya bahas supaya kami ibaratnya lah resah lah untuk itu. Keresahan kita tularkan akan ada di Minangkabau yang sama kalau
kalau dicari alah agak memudar gitu lah, tidak ndak lama dulu iya ndak ndak sakral dulu lah momennya lah gitu nak momennya tuh lah kayak gitu lah beda momennya ala bercampu antara tradisional dan modern kayak gitu itu jadinya ya itu mana ya. Dan di acara Batagak Pangulu ko caban lihat kaum muda ko ndak lu tertarik untuk menonton untuk mencari ada gitu itu jo permasalahan sebenarnya. Jadi ianya ndak paham karena nya ndak alun pernah mencari lah gitu kan. Mungkin alun pernah mencari upacara yang sesungguhnya itu sebenarnya kan. itu. Jadi yang dicari kini kok seperti itu mirip tuh senyo ya. Tapi cobalah di yang kalau nan sabana-bana Batagak Pangulu tu bana itu kan mungkin itu tak sentak. Ada sentak hatinya kan. Sampai hatinya itu ya. Iya. Itulah mungkin bahwa generasi mungkin yang bisa dikatakan kurang beruntung gitu ya. Ya dari generasi nan tua pun ibaratnya ndak terlalu mampres lah. Mungkin kalau generasi dulu tuh ya ibaratnya masih kasurau ya baru mungkin kan. Orang sadanya kasurau. Beraja di surau gitu kan. Dan laki-laki beraja pasambahan. Pasambahan gitu kan bisa kayak gitu. Itu. Jadi kalau kini kadang-kadang tamat sekolah tinggal kampung, tamat sekolah kadang merantau, menjalin nasib di rantau orang kayak gitu kan. Jadi kampung tinggal budaya orang yang pahami mungkin itu lo sadianya yang tapi terkadang bang awakku dipakai di negari orang iya ya. Kalau ini kan itulah memang batu ya masih kental jo namanya di kampung awak kan jo. Awak kok dicaliak di orang kampung aku masih muda mata lah itu kan. Ya umur setahun jaguang kan itu. Darah lu pakai lah. Darah setepuk pinang kan. Ya lu pakai lah gitu. Ya memang kita wajari dan memang kita akui kan gitu ya. Wak gali taruh. Itu ya. Kita gali taruh kawan-kawan. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat lah itu aja diskusi gitu yang singkat kok cah banyak sekedar sharing saja iya sharing gitu tidak menggurui gitu ya. kan. Tapi insyaallah lah banyak yang kita dapat macam untuk dan sanak gitu di Sula Pendang juga kawan gitu pemuda dan pemudi Minangkabau ya kan bisa tadi tuh kita tangkap bersama ya apa yang menjadi permasalahan sebenarnya kan gitu mulai dari pengkaderannya dan segala macam tadi. Itunya cah rasanya perlu juga ibaratnya tuh kalau bahasa segeh gini itu closing statement cah. Apa ya pasan cah lah untuk pemuda Minangkabau gitu atau ya ibaratnya untuk diri kita pribadi lah. Apa kira-kira gitu kan dari yang Laca sampai tadi itu juga gitu. Mungkin sesuai juga pepatah Minang ya bang. Sabian alang tukang binaso kayu gitu kan alang adai binaso alang cadiak binaso adai alang alim binaso agamo alang pandai binaso nagari. Jadi intinya seorang pemimpin itu haruslah bijaksana kayak gitu kan. Kalau seorang pemimpin yang tidak bisa bijaksana tentunya akan menimbulkan kerusakan di dalam di dalam suatu lingkup yang dipimpin. Gitu lingkup yang dipimpin. Intinya pemimpin itu betul-betul bijaksana. Lewakan bana, panggulukan bijaksana kata orang. Insyaallah itu ya. Lewakan mana kan yang bijaksana. Saya. Yo anak di pangku kemana kan dibimbing tadi juga di sana kan. Yo inyawana pemimpin tuh kadang perannya di Minangkabau kan itu berefek mana. Cukup aja sarannya aja, ada yang lain mungkin. Rasanya cukup bang. Cukup aja, ayo. Terima kasih bang. Bang undang, Sula Pendang. Iya, iya itu aja. Ya, mudah-mudahan Sula Pendang kok menjadi ibaratnya kita berharap menjadi sebuah bendang dalam negari aja dan cik lain memang jadi role model lah ibaratnya untuk generasi muda kok bangkit batang terandam balik kan. Itu mana yang penting yang kita rasa-rasa gitu aja. Untuk channel gue cah ada ndak saran? Apa kira-kira? Sarannya mudah-mudahan dengan
di harapan channel gitu. ko harapannya terketuklah hati para generasi muda nah bang dicari lah ada channel itu sudah bandang project Iya. gitu kan, jadi bisa terketuk hati, tersentuh hati untuk mempelajari adat dan dan harapan Ica pribadi channelku tetap berkarya terus bang Masya gitu Allah, kan itu ya. demi generasi muda Wak, kayak gitu kan, sharing taruh dan mungkin nanti bisa diundang tokoh-tokoh lain lah tokoh-tokoh adat yang lebih mungkin yang ahlinya gitu ya, berpengalaman lah di bidangnya kayak gitu kan, dan intinya kawan-kawan jangan lupa like itu jangan tak tolong tuh subscribe terus di share di share tak tolong mana ya perkembangan channel ko. Oke, itu ya lah diwakilkan tuh kawan-kawan oleh rekan kita ko. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin ada komentar di kawan-kawan yang mungkin ya silakan di komen nanti gitu. Insyaallah kita balik gitu ya. Aman. Kita terbuka untuk diskusi kawan-kawan, dan kenapa juga tadi kita lebih banyak memang menghadirkan kawan-kawan kita yang untuk berdiskusi gitu aja. Tujuannya juga supaya kita bisa lapeh membahas adat itu gitu. Kalau memang lah kita kumpulkan permasalahan-permasalahan, ya baru kita tuntutin ke ahlinya lah gitu. Kita bahas mana mereka tokohnya lah gitu. Jadi kita gini ya kumpulkanlah dulu apa permasalahan-permasalahan gitu kan, ya kendala-kendala kita gitu. Kita bahas gitu sama kita dulu ibaratnya rencana bang keresahan loh. Ya keresahanku ibaratnya menular lah ke depan kan gitu kan. Jadi bisa kita beko ya kalau lah dibutuhkan oleh kawan-kawan Sula Bendam beko untuk menghadirkan ahli gitu kan, dek ya bana la rusuh la resah bana kita hadirkan beko. Itu ya oke. Nah sekian dan sana ala cukup dari Ica berarti ya. Oke cukup lo dari kita. Kawan-kawan Sula Bendam Project Manapun Berada, terima kasih banyak telah menonton videoku dari awal sampai habis. Jangan lupa tadi tolong di like, di subscribe gitu kan, di komen jo, di share jo sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kita yang mungkin alun pernah singgah ke channel kita. Kita tutup aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.